Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Saputra dari kelas PJKRE NIM 200301501098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan kesehatan sekolah, yaitu kondisi herediter dan cedera olahraga pada anak. A. Osteokondritis atau penghancur. Osteokondritis subkondral artikular atau crushing osteokritis dapat terjadi pada caput femoris sendi panggul, OS latunum, pergelangan tangan, OS navicular pada pergelangan kaki, atau pada caput metatarsal kedua. 1. Pertes. Penyakit pertes adalah satu dari osteokondrosis yang paling umum dan yang paling sering menimbulkan kerugian jangka panjang. 2. Blount. Penyakit Blount, osteokondrosis demorphancus tibiae, dapat terjadi pada bagian posteromedial dari lempeng pertumbuhan tibia bagian proksimal. 3. Stress fracture. Stress fracture pada lempeng pertumbuhan telah pula dijumpai khususnya pada epiphysis radial distis pada PC6. 1. Penyakit pertes. Umur awal kejadian biasanya 4-10 tahun dengan puncaknya pada umur 5-6 tahun. Papas pada tahun 1989. Dan semakin tua umur anak semakin buruk prognosis jangka panjangnya. Segala yang paling umum juga mengenai vertebra lumbalis. Keadaan ini sering disertai meningkatnya kiposis pada pertengahan vertebrae thoracalis yang disertai dengan meningkatnya lordosis lumbal. Kiposisnya biasanya smooth, merupakan lengkungan membusur dan kaku, disertai ketegangan pada fascia thoracolumbar dan ketegangan otot dan otot hamstring. Papas 1989. Kondisi ini sering dijumpai pada remaja yang aktif yang menderita nyeri torakal atau lumbal selama atau sesudah melakukan aktivitas fisik. 2. Penyakit Blount. Penyakit Blount, osteokondrosis deformans tibiae, dapat terjadi pada bagian posteromedial dari lempeng pertumbuhan tibia bagian proksimal. Hal ini mengakibatkan deformitas, rotasi dan varus pada tibia proksimal. Bila sampai menimbulkan masalah, perlu tindakan ortopedik. 3. Stress fracture. Dengan meningkatnya olahraga kompetitif pada anak-anak dan kemajuan dalam metode diagnostik, stress fracture menjadi sering didiagnosa pada remaja. Hal ini sering merupakan akibat peningkatan intensitas latihan yang mendadak dan paling umum terjadi pada tulang-tulang panjang tungkai bawah, tulang-tulang tarsal, metatarsal, femur, tulang-tulang panggul, dan corpora vertebralis. Stress fracture diabetes dapat didiagnosis dengan mudah secara klinis, atau bila terjadi keraguan dilakukan scanning tulang. Penyembuhan meliputi modifikasi kegiatan lompat, menopang leher metatarsal, atau memakai sepatu tanpa tumit atau tumit yang rendah. B. Osteokondrosis kondral artikular. Penyakit ini dapat terjadi akibat trauma olahraga yang berulang-ulang. Penyakit ini juga dapat terjadi oleh karena faktor herediter. Bila fragmen osteokondral menjadi terpisah
terdapat risiko besar terjadinya gangguan fungsi sendi yang kemudian diikuti osteoartritis. Paling sering terjadi pada anak laki-laki umur antara 10 sampai 16 tahun dan paling sering mengenai condylus femoris medialis lutut. Penderita yang mengalami kondisi ini setelah skelet matang mempunyai prognosis buruk. Diagnosa dini kemungkinan adanya follow up yang teliti dengan berbagai tindakan ortopedik khususnya pada sendi lutut. Osteochondrosis facial. C. Osteochondrosis facial. Penyakit Scheuermann pada spina adalah satu bentuk osteochondrosis facial. Kondisi demikian mempengaruhi lempeng pertumbuhan yang mengakibatkan pola pertumbuhan yang irregular, dan bila ada gaya kompresi yang cukup besar dapat terjadi deformasi angular sekunder. Kondisi ini yang klasik terjadi pada vertebrae thoracalis tetapi dapat dalam batas rasa nyeri dan hanya sedikit terjadi kasus gangguan pertumbuhan akibat cedera demikian. Dalam kasus yang unilateral diperlukan istirahat dengan indikasi kesalahan teknik atau faktor lain disertai program rehabilitasi yang penuh. D. Sindrom Malignant, kesalahan penjajaran, malformasi muskuloskeletal kongenital atau malignant dapat menjadi masalah yang signifikan bagi anak yang terlibat dalam aktivitas fisik, misalnya sindrom kaki dan tungkai bawah. E. Qualisis tarsal. Qualisis tarsal disebabkan oleh adanya fusi antar tulang ulah tarsal. Hal ini terjadi paling umum antara tulang calcaneus, tulang navicular, dan antara calcaneus dengan talus. Lebih banyak dijumpai pada laki-laki, sering bersifat keturunan dengan autosomal yang dominan, dan oleh karena itu biasanya terdapat riwayat keluarga yang jelas mengenai adanya nyeri kaki yang sama. Koalisi tarsal hanya terjadi pada 1% populasi umum, tetapi sekitar 40% pada keluarga dekat, orang-orang yang didiagnosa dengan kotarsal. Pada kasus yang ringan dengan sedikit hambatan pada gerakan subtalar, pengaturan ortotik sering bermanfaat. Imobilisasi jangka pendek dengan gips tungkai yang pendek untuk 3-6 minggu dengan kaki belakang sedikit dalam posisi varus juga dapat berguna untuk mengurangi gejala dan memungkinkan kembali ke aktivitas. Kasus yang berat memerlukan tindakan ortopedik khusus. Bilanya tidak juga hilang walau telah diberi terapi konservatif atau spasme otot menjadi masalah. Perlu dilakukan tindakan bedah sebelum terjadinya perubahan-perubahan degeneratif. Sekian dari saya. See you on the next presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.